Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dewi yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah teknik teknologi teknologi jembatan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul perencanaan jembatan Ciwidey Cianjuang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lidang Fauzi Nugraha dengan NIM 211134032, di mana untuk kelompok saya itu ada 2 anggota, ada saya dan Kansa Kanista. Untuk pembahasannya, mana saya kebagian pembahasan di titik Cianjuang dan Kansa kebagian di titik Ciuyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya untuk menjelaskan lokasi jembatan yang kami tinjau. Di mana untuk titik yang kami tinjau dapat dilihat ditandai dengan kotak berwarna merah. Lalu alasan kami memilih titik-titik tersebut dikarenakan pada titik tersebut itu telah ada jalan existing yang dapat langsung menghubungkan ke jembatan. Jadi kami tidak perlu membuat jalan untuk menghubungkan ke jembatan. Terus ini adalah profil elevasi pada lembah yang kami tinjau, di mana lokasi tinjauan ini membentang sepanjang 320 meter. Kedua titik lokasi tinjauan apabila ditarik garis lurus itu membentang sepanjang 233 meter. Tata guna lahan pada lokasi tersebut yaitu pemukiman pada daerah tinggi dan perkebunan dan persawahan. Ini merupakan data yang kami gunakan, data tanah yang kami gunakan untuk perhitungan settlement dan perbaikannya. Termasuk ke pembahasan inti, di mana saya ke bagian pembahasan pada titik 2, yaitu titik di wilayah Cianjuang. Ini adalah data NSPT abutmen pada wilayah Cianjuang yang kami gunakan, di mana dapat dilihat bahwa pada kedalaman 10 meter itu konsistensi tanah yaitu very soft dan soft. Ini dapat dilihat dari stratigrafinya. Pada kedalaman 10 meter itu tanah masih lunak atau soft, maka tanah pada kedalaman 10 meter itu membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu kami melakukan perbaikan pada tanah kedalaman 10 meter. Berikut adalah perhitungan settlement atau penurunan pada tanah timbunan atau pada abutmen di wilayah Cianjuang. Ini merupakan rekapitulasi settlement, di mana untuk yang kami gunakan yaitu sampai kedalaman 10 meter saja, di mana pada terlihat dalam tabel untuk kedalaman 0 sampai 2 meter itu memiliki rata-rata NSPT-nya 0. Lalu jenis tanahnya lempung, konsistensinya itu sangat lunak atau very soft. Dan pada kedalaman 2 sampai 6 meter, di mana untuk rata-rata NSPT-nya itu 4,5 dengan jenis tanahnya itu lempung dan konsistensinya itu soft. Lalu untuk kedalaman 6 sampai 10 meter, di mana untuk rata-rata NSPT-nya itu 4,5 atau 4,5 dengan jenis tanahnya lempung dan konsistensinya itu soft.
Nah, ini adalah perhitungan untuk mencari nilai E aksen. Untuk mencari nilai E aksen itu karena saya ambil sampel pada kedalaman 2 sampai 6 meter. Di mana pada kedalaman 2 sampai 6 meter itu memiliki N rata-rata 4,5. Karena kita eh, tahu bahwa N rata-ratanya itu 4,5, maka kita bisa mencari nilai E dengan interpolasi modulus elastisitas dari Young. Jika nilai N rata-ratanya 4,5, maka nilai E atau modulus elastisitasnya itu eh, interpolasi dari tabel yang ada di kanan bawah. Dan karena jenis taninya itu lumpur lunak, maka kami ambil yang atas, baris atas. Setelah E dan mu kita dapatkan, maka kita bisa mencari nilai E aksen atau modulus oedometrik pada lapisan diperoleh dari tes konsolidasi korelasi antara modulus Young dengan modulus oedometrik, di mana untuk rumusnya itu E sama dengan E aksen dikali 1 minus 2 mu pangkat 2 per 1 minus dikurangi U. Dari rumus tersebut, karena E kita sudah kita temukan, maka ubah rumus menjadi E aksen untuk mencari E aksen. Ini dapat E aksen 3.373,19. Lalu setelah kita menemukan E aksen, kita juga bisa mencari gamma dari N rata-rata. Yang saya ambil juga sampel dari kedalaman 4 sampai 2 sampai 6 meter dengan N rata-ratanya itu 4,5. Untuk gamma labnya itu 16,5 dari data, dan setelah ada gamma lab kita bisa mencari gamma sat, yaitu gamma lab dikali 0,102. Sudah dapat gamma satnya itu 1,68 kN per meter kubik. Nah, untuk gamma airnya itu kan 9,81, baru kita bisa mencari gamma aksen, yaitu 16,5 dikurangi gamma air, maka dia dapat gamma aksennya itu 6,69. Nah, ini adalah untuk mencari nilai CC dan nilai CS. Dimana untuk nilai CC kami ambil rumus CC sama dengan 1,15 kali EO dikurangi 0,35. Untuk EO, karena kita tahu bahwa gamma satnya itu 1,68, bisa dilihat dari sini gamma satnya itu 1,68, maka kita bisa mencari nilai EO dengan interpolasi pada tabel terlampir, pada tabel yang tercantum pada slide tersebut, yang saya tandai dengan kotak merah, di mana untuk gamma satnya itu 1,68, maka nilai EO bisa saya interpolasi dari 1,7 sampai 1,45. Didapat nilai EO-nya itu 1,48. Setelah mendapatkan nilai EO, baru kita bisa menghitung nilai CC, yaitu didapat nilai CC-nya itu 1,30. Setelah kita mendapatkan nilai CC, kita juga bisa menghitung nilai CS, di mana untuk nilai CS-nya itu kita ambil 1/7, dan dapat nilai CS-nya itu 0,19. Nah, ini adalah nilai CV. Kami ambil interpolasi juga karena kami sudah mendapatkan nilai gamma sat, maka kami juga bisa mendapatkan nilai CV dengan interpolasi pada tabel tersebut yang saya tandai dengan kotak berwarna merah. Dan didapat nilai CV-nya itu 11,706. Nah, ini adalah perhitungan untuk penurunan langsung dan penurunan konsolidasi. Untuk penurunan langsung, kita masukkan rumus dan didapat nilai penurunan langsungnya itu 0,0021.
Nah, untuk dimensi timbunan yang kami dapatkan dengan lebar 50 dan tinggi 10, maka didapat B1-nya itu 25, B2-nya itu 10 cm, dan alfa 1-nya itu 2,57 derajat, dan alfa 2-nya itu sama dengan 80,91 derajat. Itu didapat dari rumus. Maka bisa kita cari nilai I dari grafik, didapat nilai I yaitu 0,499. Lalu Q0 atau Q0 atau beban timbunan didapat dari tinggi timbunan dikali gamma timbunan. Dan untuk delta P didapat dari I yang dikali dengan beban. Didapat nilai delta P-nya itu sama dengan 0,899, sehingga settlement konsolidasi untuk lapisan ini yaitu 0,037. Setelah didapat penurunan langsung dan penurunan konsolidasi, kita bisa hitung penurunan total dari lapisan ini yaitu 0,039 meter. Nah, ini adalah rekapitulasi perhitungan settlement yang tadi saya jelaskan, di mana untuk tadi saya mengambil sampel kedalaman 2-6 meter. Nah, ini rekapitulasi dari kedalaman 0 sampai 10 meter. Dengan total penurunan yaitu 0,189 meter. Selanjutnya adalah rekapitulasi keseluruhan penurunan total dari kedalaman 1 meter sampai kedalaman H inisial yang kami dapatkan yaitu 11,46. Terus nah, ini adalah waktu konsolidasi dan besar penurunan, di mana untuk derajat konsolidasi 90% didapat penurunan yaitu 1,21 meter dengan waktu 12,45 tahun atau 650 minggu atau 9,734 cm per tahun. Ini adalah penurunan tanpa adanya bantuan PVD. Berikut adalah perhitungan geotekstil. Setelah menghitung settlement, maka kami bisa mengetahui berapa kebutuhan untuk geotekstil. Ini adalah sketsa timbunan yang kami dapatkan, di mana untuk H inisialnya itu 11,188 dengan SC atau penurunannya yaitu 1,188, di mana untuk H inisialnya itu kan 10 tinggi timbunan ditambah SC atau penurunannya. Maka didapat H inisial 11,188. Ini adalah sketsa dan data kestabilan tanah Cianjuang didapat dari aplikasi GeoStudio. Untuk faktor safety yang saya dapatkan di Cianjuang yaitu 0,737 dengan total volumenya itu 250 meter kubik, total beratnya itu 4.415, lalu total MR atau moment resistingnya itu 23.558, dan momen dorongnya yaitu 31.998, dan data seterusnya terlampir pada tabel tersebut. Ini adalah sketsa longsor yang ditandai dengan warna hijau, dan untuk yang berwarna merah itu adalah timbunan, untuk yang berwarna kuning yaitu adalah tanah dasar. Ini adalah nilai-nilai koordinat dari aplikasi GeoStudio. Nah, ini untuk perencanaan geotekstil, di mana yang kami dapatkan faktor safety-nya itu 0,737 dengan momen penahan atau momen resistingnya itu 23.558, dan kami merencanakan untuk faktor safety-nya itu sampai 1,5 dengan
momen penahan atau momen resisting rencananya itu 38.357, maka didapat delta MR atau delta momen resisting yaitu 14.799. Nah, untuk pada kotak yang berwarna biru sebelah kanan itu merupakan perhitungan dari kekuatan gas eksil yang diizinkan, di mana kekuatan tarik maksnya itu 300, dan data-data faktor safety yang telah ditentukan, di mana kami mendapatkan TLO atau kekuatan geotekstil yang diizinkan yaitu 54.106 kN meter. Setelah kita mendapatkan kekuatan geotekstil izin, maka kita bisa mencari panjang resistance belakang bidang longsor atau LE, yaitu 0,481. Ini untuk lapisan dasar paling bawah. Berikutnya adalah geotekstil yang kami gunakan yaitu Stabilen K345, di mana kekuatan tarik maksnya itu 300 kN, dan momen resistingnya itu delta MR atau delta momen resistingnya itu 14.799. Untuk kebutuhan geotekstilnya jarak pemasangan steel ke permukaan timbunan atau H inisialnya itu 11 meter, 11,188 meter. Ini adalah jarak dari atas timbunan sampai dasar timbunan atau sampai H inisial. Lalu ini untuk jarak pemasangan geotekstil ke pusat longsor yaitu 14 meter, di mana 14 meter itu jarak dari titik 0, titik O sampai titik Z atau A, didapat 14 meter. Nah, setelah kita mengetahui jarak titik pusat geotekstil ke pusat longsor, kita bisa menghitung momen geotekstil yaitu tegangan atau kekuatan geotekstil yang diizinkan dikali jarak geotekstil ke pusat longsor, didapat 757,48 kN meter. Dimana bila saya mencoba untuk memasukkan ke dalam timbunan tersebut lapisan ini, maka lapisan pertama ini tidak dapat menahan kelongsoran dikarenakan momen yang dihasilkannya itu lebih kecil dibandingkan dengan delta momen resisting atau momen resisting rencana. Dapat dilihat bahwa hasil di atas menunjukkan satu lapis geotekstil tidak memenuhi syarat untuk memperoleh momen rencana. Maka saya buat dengan beberapa lapisan yang saya asumsikan bahwa jarak antar lapisannya itu 0,3 meter. Didapat lapisan geotekstil pada timbunan di titik Cianjuang yaitu 28 lapis. Untuk sigma momennya yang dihasilkan yaitu melebihi delta MR atau delta momen resisting. Maka 28 lapis geotekstil dapat menahan kelongsoran. Ini merupakan panjang geotekstil depan bidang longsor dan jumlah panjang geotekstil. Terlampir pada slide berikut. Setelah menghitung geotekstil, maka saya akan menjelaskan perhitungan untuk PPD atau Fabricated Vertical Drain atau bantuan untuk mempercepat penurunan. Di mana ya PVD yang saya gunakan yaitu tipe Mebra Drain dengan lebar 10 cm dan tebalnya itu 0,3 cm dengan tinggi rencananya itu 10 meter. Ini adalah data tanah, di mana untuk tebal lapisan yang pertama itu 2 meter, tebal lapisan yang kedua itu 4 meter, dan tebal lapisan yang ketiga itu 4 meter. Dan ada data NSPT rata-ratanya pada lapisan tersebut, lalu gamma pada lapisan tersebut, dan
kedalaman pada lapisan tersebut. Dan didapat CV atau konsolidasi vertikalnya itu 0,00 pada lapisan 1, yaitu CV didapat 0,000568 dan CU-nya itu 4,0. Nah, untuk perhitungan didapat CV gabungannya itu 0,002158,7 cm kuadrat per second atau 6,808 meter kuadrat per second atau 0,131 meter kuadrat per minggu. Dan untuk konsolidasi horizontalnya itu didapat 0,261 meter kuadrat per minggu. Yang kami tinjau sampai konsolidasi 90% dan DW atau diameter terpengaruhnya itu 0,0515. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kami dalam perhitungan ini dilakukan perbandingan penggunaan PVD dalam dua jenis pola pemasangan dan membandingkan 4 pola jarak, di mana untuk jenis pola pemasangannya itu ada pemasangan segitiga dan segi empat, dan untuk jaraknya itu ada jarak 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, dan 1,7 meter. Bisa dilihat untuk pola pemasangan segitiga pada kiri bawah slide, dan untuk pemasangan segi empat itu kiri atas slide. Dan yang didapat nilai D-nya itu 1,05, dan untuk A atau lebar PVD-nya itu 0,1. Kami menggunakan jenis PVD yang sama, dan dia dapat diameter terpengaruh juga sama. Didapat Fn yaitu terlampir. Dengan rekapitulasi, dapat dilihat rekapitulasi penurunan setelah diterapkan PVD. Jenis PVD atau jenis pola atau PVD yang paling cepat penurunannya itu terdapat pada pola pemasangan segitiga dengan jarak 1 meter, di mana untuk pola tersebut didapat konsolidasi derajat konsolidasi 90% pada minggu ke-6. Dibandingkan dengan pola-pola yang lain, bahwa pola segitiga dengan jarak 1 meter itu lebih cepat. Maka pola yang digunakan yaitu pola segitiga dengan jarak 1 meter, didapat derajat konsolidasi yaitu 92,88% dengan waktu 6 minggu. Dan penurunan totalnya itu 1,320 meter. Nah, ini adalah grafik perbandingan pola segitiga dengan dari jarak-jarak, di mana untuk jarak 1 meter itu lebih cepat dibandingkan dengan 1,7 meter. Dapat dilihat untuk pola yang warna biru gelap itu lebih cepat menyentuh angka 100% dibandingkan dengan garis yang berwarna biru muda. Grafik ini dapat diartikan bahwa semakin dekat penempatan PVD, semakin tepat pula penurunan yang terjadi. Dan berikut adalah perbandingan grafik pola untuk pola pemasangan segi empat. Next, nah ini adalah perbandingan penurunan tanpa PVD dengan PVD, di mana untuk tanpa PVD lama waktunya itu 12 tahun. Pada titik Cianjuang itu 12,457 tahun dengan penurunan 1,21 meter, 212 meter. Dan kita bandingkan dengan PVD yang paling cepat, yaitu pada pola persegi dengan jarak 1 meter bisa dilakukan selama 49 hari atau 7 minggu dengan penurunannya itu 1,315 meter. Dan untuk pola segitiga dengan jarak 1 meter juga, di mana untuk lama penurunannya itu
bisa terjadi selama 6 minggu saja atau 42 hari dengan penurunan yaitu 1,320 meter. Eh, Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan tadi, di mana disimpulkan bahwa pada pembuatan jembatan Ciuya Cianjuang diperlukan perbaikan tanah dan pemampatan tanah dengan menggunakan 28 lapis geotekstil di timbunan update Cianjuang. Dari tabel yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan PVD dapat mempercepat penurunan tanah dibandingkan tanpa menggunakan PVD. Dari beberapa pola pemasangan, kita mengambil waktu penurunan yang paling cepat, yaitu pola segitiga dengan jarak 1 meter. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.